Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari. Dan saat ini kita akan sama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan di dalam pembacaan Alkitab kita, yaitu pada kitab Galatia pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 16, ayat 17, ayat 19, dan ayat 20. Sekali lagi Galatia 2, ayat 16, 17, 19, dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Nah, di renungan 79 kali ini kita sudah masuk dalam pembahasan di kitab Galatia. Khususnya kitab Galatia 2 mulai dari ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Yaitu dengan judul perikop yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Masih sama dengan kitab Ibrani ya yang kita sudah pelajari beberapa waktu lalu, yaitu bahwa kitab Galatia ini banyak berisikan tentang pengajaran-pengajaran sehingga bentuk beberapa ayat-ayatnya bukanlah sebuah cerita atau mengisahkan sesuatu seperti yang banyak kita dapatkan di kitab Injil atau di Kisah Para Rasul yang kita juga sudah pelajari bersama-sama. Nah, kita akan belajar pengajaran-pengajaran apa yang bisa kita dapatkan dalam kitab Galatia ini melalui renungan firman Tuhan, renungan 79 kita hari ini. Mari kita akan mempelajarinya bersama-sama dengan menggunakan O, I, dan A. Yang pertama, observasinya. Ya, apa yang bisa kita teliti, apa yang bisa kita cermati dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Yang pertama, yaitu siapa? Siapa penulis pengajaran yang terdapat dalam kitab Galatia 2 mulai dari ayat 15 sampai ayat 21 ini. Nah, penulisnya adalah Rasul Paulus. Ya, kita bisa melihat bersama di dalam kitab Galatia ini di pasal yang pertama kalau kita membuka dalam Alkitab kita masing-masing itu ada tulisan surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Jadi penulis dari pengajaran dalam Galatia 2 ini yaitu adalah Rasul Paulus. Nah, kemudian observasi yang kedua yaitu apa? Apa inti dari pengajaran Rasul Paulus ini yang disampaikan dalam ayat 15 sampai ayat 21. Nah, di sini Rasul Paulus menyampaikan beberapa nasihat mengenai jemaat-jemaat itu sebenarnya mereka itu dibenarkan dan diselamatkan hanya oleh karena iman kepada Yesus dan bukan karena melakukan hukum Taurat saja. Jika sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen, maka tidak perlu lagi hidup di bawah hukum Taurat. Nah, apa maksudnya? Nanti kita akan membahasnya dalam bagian interpretasi. Tapi inti pengajaran dari kitab Galatia 2 ayat 15 sampai ayat 21 yaitu yang tadi kita sudah dengarkan bersama bahwa kita diselamatkan oleh karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, kemudian observasi yang selanjutnya yaitu mengapa? Mengapa Rasul Paulus menyampaikan pengajaran ini kepada jemaat di Galatia pada saat itu? Nah, alasannya adalah karena pada saat itu ada ajaran lain atau Injil lain yang beredar di tengah jemaat Galatia yang berbeda dengan apa yang diajarkan atau yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sebab ajaran lain yang tersebar itu
berisikan ajaran yang tidak berpegang pada kebenaran Tuhan Yesus atau firman Tuhan atau Injil yang sudah disebarluaskan oleh Tuhan Yesus. Dan disinilah Paulus sebagai pemberita Injil Yesus juga, dia merasa sedih, dia merasa kecewa terhadap sikap dari jemaat Galatia yang cepat, yang lekas berbalik kepada ajaran lain itu. Maka dari itu pengajaran ini dituliskan Paulus bagi jemaat di Galatia untuk menasehati mereka dan menyadarkan mereka untuk mereka bertobat dan kembali berpegang kepada kebenaran, kepada Injil Kristus. Nah, kita akan masuk pada bagian selanjutnya, yaitu interpretasi. Tadi kita sudah mengamati bersama tentang pengajaran ini dari siapa, apa tujuan penulisannya, mengapa ditulis. Dan kita akan masuk dalam interpretasi. Dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini, ada pelajaran apa saja yang bisa kita terima bagi kehidupan kekristenan kita di masa sekarang. Yang pertama, jika sudah percaya kepada Yesus, maka kita tidak perlu lagi hidup menurut aturan hukum Taurat. Itu tadi yang saya sempat sebutkan dalam bagian observasi. Nah, di sini Bapak Ibu dikatakan memang kita ketika percaya Yesus, kita tidak perlu lagi hidup di bawah hukum Taurat. Namun bukan berarti kita boleh melanggar 10 hukum Taurat yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20. Nah, misalnya yang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, ya itu tetap harus kita pegang, tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Namun di sini hukum Taurat yang dimaksudkan itu bukanlah 10 hukum Taurat dalam kitab Keluaran, tetapi yang dimaksudkan oleh hukum Taurat di sini yaitu adalah aturan tradisi, aturan adat istiadat orang-orang Yahudi. Nah, jadi yang sudah percaya kepada Yesus, sudah menjadi seorang Kristen, tidak perlu lagi hidup di bawah aturan tradisi atau adat istiadat orang-orang Yahudi. Yang perlu bahkan wajib diikuti dan dituruti yaitu hanyalah aturan sesuai dengan pengajaran Injil, sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, teladan-teladan hidup Tuhan Yesus selama dia ada di muka bumi ini. Itulah yang harus kita ikuti. Kita harus hidup di bawah aturan-aturan Tuhan Yesus tersebut. Roma 7 ayat 14 saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Begitu juga halnya dengan kalian saudara-saudaraku, terhadap hukum agama Yahudi kalian sudah mati karena kalian telah dipersatukan dengan tubuh Kristus dan menjadi kepunyaan Dia yang sudah dihidupkan kembali dari kematian. Ia dihidupkan dari kematian supaya kita menjadi berguna bagi Allah dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, karena hidup kita ini sudah menjadi milik Kristus, maka hanya kehendak Kristus dan ajaran Kristus sajalah yang harus berlaku dan kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita. Namun sekali lagi, bukan berarti isi firman Tuhan di perjanjian lama itu tidak usah kita ikuti. Tidak demikian Bapak Ibu, tetap harus kita taati seluruh isi firman Tuhan baik di perjanjian lama ataupun di perjanjian baru. Karena itu adalah perkataan Allah dan itu adalah Allah sendiri dan Kristus itu pun adalah Allah kita. Jadi isi firman Tuhan harus kita ikuti. Yang kita saat ini terapkan dalam kehidupan kita, kita hidup dalam pengajaran Kristus. Bukan lagi hidup di bawah aturan-aturan orang Yahudi, hukum-hukum Yahudi. Karena kita percayanya kepada Yesus. Ya, kita dibebaskan oleh Kristus, kita ikuti ajaran Kristus. Tidak lagi di bawah aturan-aturan umat-umat Yahudi. Nah, pelajaran yang kedua yang bisa kita terima dari pengajaran ini yaitu Kristus hidup di dalam kita. Galatia 2 ayat 20 saya akan baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sekarang secara rohani saya sudah disalibkan bersama Kristus. Itu berarti bukan lagi saya yang mengatur hidup saya, melainkan Kristus yang hidup dalam diri saya. Seluruh hidup yang saya jalani dalam tubuh duniawi ini hanyalah berdasarkan keyakinan penuh kepada Anak Allah yang begitu mengasihi saya sampai rela menyerahkan dirinya untuk menebus saya. Nah, ini ayat yang sangat luar biasa yang menjelaskan kepada kita. Karena kita secara rohani sudah disalibkan bersama Yesus. Maka kita dibebaskan dari keterikatan terhadap aturan hukum Taurat atau aturan adat istiadat orang Yahudi. Sehingga kita tidak bisa dikatakan kafir
jika kita tidak mengikuti aturan Yahudi. Tidak bisa, karena kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, kita ikuti aturan Kristus. Jadi kalau ada yang mengatakan kita kafir, kamu tidak melakukan aturan umat Yahudi, ya kita tidak bisa dikatakan kafir, ya kita tidak boleh dikatakan kafir, karena kita memang mengikuti ajaran Kristus, hidup di bawah Injil Kristus, bukan di bawah aturan orang Yahudi. Nah, sehingga kita akan melihat bagaimana kita ini adalah benar-benar pengikut Yesus, ya, seorang Kristen, pengikut-pengikutnya Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika sekarang kita hidup itu bukan lagi kita sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita, mari kita mau ikuti Kristus sepanjang masa. Ya, benar-benar Kristus yang menjadi pegangan hidup kita. Hidup oleh Kristus dan untuk Kristus. Itulah hidup kita sekarang, tujuan hidup kita sekarang. Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, ini adalah pelajaran yang bisa kita terima dari ayat ini. Kemudian aplikasinya Bapak Ibu, sesuai dengan pelajaran-pelajaran ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertama, lakukan ajaran Kristus, ya firman Tuhan, kita taati dalam setiap kehidupan kita. Kemudian pegang terus iman kita kepada Yesus, jangan sampai kita meninggalkan Dia, murtad daripadanya. Kemudian yang terakhir, layanilah Tuhan Yesus, baik melalui pelayanan di gereja atau melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita masing-masing kapanpun dan dimanapun. Itulah aplikasi atau tindakan yang saat ini kita harus lakukan. Karena kita sudah mengetahui hidup kita ini adalah milik Kristus. Kristus tinggal di dalam kita. Maka hal-hal inilah, aplikasi inilah yang harus kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya melalui renungan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan memberikan kabar baik bagi kami. Bahwa sesungguhnya hidup kami ini ada di dalam tangannya Tuhan. Engkau ada di dalam kami Tuhan, dan hidup kami ada di dalam Engkau. Kami mengucap syukur Engkau menjadi Allah kami, Engkau telah membebaskan kami, dan Engkau yang memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Biarlah kami terus hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan setiap hari. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan semakin setia melayani Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab keluarga GPD LSAD Magelang, ya Allah yang menyelamatkan. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Kami aminkan dan kami terima firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.